Informasi penting pemirsa, bagi Anda yang ingin memiliki uang pecahan Rp75.000 satu lembar, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember ternyata masih menyediakan stoknya. Wow, bagaimana cara menukarnya ya? Dan apa sih kelebihan uang pecahan Rp75.000 satu lembar ini? Nantikan spesial talkshow dalam edisi khusus bersama Bapak Hestu Wibowo, Kepala Bank Indonesia Jember, Sabtu 16 Januari 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari studio FTV Jember. Pemirsa yang penasaran bisa interaktif langsung di nomor telepon dan ada hadiah menarik bagi penelpon yang beruntung. Acara ini dipersembahkan kerjasama Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember dengan FTV Jember. Edukatif mencerdaskan. Pemirsa, hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-75 tahun 2020 yang lalu menjadi momen spesial bagi Bank Indonesia. Sebagai persembahan khusus, Bank Indonesia mencetak uang kertas pecahan Rp75.000 satu lembar. Peluncurannya yang telah dilakukan sejak 17 Agustus 2020 yang lalu, ternyata hingga Januari 2021 ini masih tersedia stok yang bisa ditukar dan dimiliki oleh masyarakat luas. Bank Indonesia sendiri sebenarnya bukan kali pertama ini saja mengeluarkan uang pecahan edisi khusus, tercatat sebanyak 10 kali telah dikeluarkan. 3 diantaranya khusus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yakni saat kemerdekaan 25 tahun pada tahun 1970, saat kemerdekaan RI ke-45 tahun 1980, serta pada saat Hari Ulang Tahun RI ke-50 tahun 1995. Apa sebenarnya manfaat dari uang pecahan khusus ini? Apa keuntungannya memiliki uang pecahan Rp75.000 satu lembar ini? Dan bagaimana cara penukarannya? Untuk menjawab seluruh pertanyaan di atas, telah bersama saya saat ini Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember. Selamat malam Bapak Hestu. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, di suasana pandemi seperti saat ini harus tetap sehat ya Pak ya? Iya. Namun sebelum kita berbincang dengan Pak Hestu, kita akan mengingatkan kepada pemirsa yang ingin bergabung untuk call interaktif, silakan menghubungi di nomor 0822 2946 9606. Namun sebelum kita berbincang dengan Pak Hestu, terlebih dahulu kita saksikan liputan berikut ini. Jauh sebelum lahirnya Indonesia, Nusantara mengenal alat tukar berbagai rupa. Memasuki masa penjajahan, Belanda dan Jepang memperkenalkan beragam pecahan. Proklamasi. Kala kemerdekaan telah diraih, uang Republik Indonesia menjadi simbol perlawanan yang gigih. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka atau mati! Merdeka! Kini, kita mengenal rupiah sebagai mata uang dan alat pembayaran yang sah. Rupiah menyiratkan kedaulatan dan kesejahteraan negara. Setiap pecahannya merekam tokoh, budaya, hingga keanekaragaman bangsa. Selain sebagai alat transaksi, saat momen istimewa tiba, rupiah khusus hadir sebagai pengingat peristiwa. Dari kampanye perlindungan fauna hingga merayakan Hari Anak-anak Sedunia. Keunikan dan jenisnya yang langka menjadi buruan penggiat numismatika. Selain sebagai alat tukar, rupiah menjadi penanda jati diri bangsa. Setiap lembar dan logamnya syarat akan makna Indonesia.
Ya pemirsa, masih bersama saya Ageng Widya, dan malam hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yakni Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember. Pak Hestu, tema kita malam hari ini adalah perluasan UPK 75. Jadi sebenarnya UPK 75.000 ini seperti apa sih Pak? Oke. Baik Mbak Ageng, jadi UPK 75 itu sebetulnya singkatan dari Uang Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Yang ke-75. Ini adalah merupakan uang edisi khusus yang dicetak dicetak khusus spesial ya untuk memperingati suatu event atau suatu kegiatan. Yang kita sebut juga mungkin uang peringatan, yang itu mungkin biasanya kita istilahkan dengan uang komemoratif atau komemoratif money. Nah ini memang setiap ada kegiatan-kegiatan ya, misalnya peringatan misalnya hari ulang tahun kemerdekaan, atau mungkin ada peristiwa sejarah yang sifatnya nasional, atau bahkan ada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional maupun internasional, seperti misalnya kegiatan olahraga, SEA Games, dan juga kegiatan PON segala macam. Itu biasanya kami di Bank Indonesia mencetak uang khusus, edisi khusus yang kita sebut dengan commemorative coin atau commemorative money, yang sifatnya adalah uang dicetak dengan edisi khusus. Apa UPK 75 ini adalah uang khusus pertama yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Pak? Kalau uang khusus pertama atau commemorative money pertama bukan, karena memang ini sebetulnya yang keempat Bank Indonesia mengeluarkan edisi khusus memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama dulu tadi disebutkan oleh Mbak Ageng, yang pertama itu untuk memperingati 25 tahun pada tahun 1970, kemudian yang kedua memperingati 45 tahun kemerdekaan RI pada tahun 1990, dan kemudian yang memperingati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bank Indonesia juga mengeluarkan commemorative money pada tahun 1995. Jadi memang bukan yang pertama kali Bank Indonesia mengeluarkan edisi khusus. Nah kebetulan 17 Agustus 2020 kemarin kita Bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-75. Betul. Karena itu Bank Indonesia mengeluarkan uang edisi khusus memperingati 75 dengan mengeluarkan uang 75. Dan ini Mbak Ageng tambahan lagi, kemungkinan besar ini sebetulnya sudah dituang dalam undang-undang juga, dalam ketentuan BI, bahwa nanti pada tahun berapa ya, atau memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-100 akan itu ada juga uang khusus lagi ya Pak ya? Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, berarti 25 tahun lagi kita akan mendapatkan uang spesial edisi khusus kemerdekaan seperti itu. Dan UPK 75 ini ya, seperti yang kita ketahui adalah bentuknya kertas Pak Hestu. Apakah di UPK sebelumnya itu bentuknya kertas Pak? Oke. Jadi sebelumnya mungkin Mbak Ageng saya perlu menjelaskan latar belakang kenapa Bank Indonesia mengeluarkan uang UPK 75. Oh iya Pak, silakan. Yang pertama adalah bahwa kita ingin menunjukkan sebagai rasa syukur kita, bahwa kita sudah memasuki atau kita sudah menjalani 75 tahun di alam kemerdekaan ini. Jadi sebagai bentuk rasa syukur. Yang kedua adalah dalam memperingati bahwa ini adalah rupiah menjadi salah satu kedaulatan negara, dan yang ketiga adalah ini sebagai berbagi kebahagiaan kepada masyarakat dalam memperingati kemerdekaannya, di mana kan kemarin tahun lalu 17 Agustus 2020 kita memperingati kemerdekaan itu di tengah-tengah pandemi. Betul Pak. Sehingga di tengah-tengah krisis pandemi tersebut kami Bank Indonesia mengeluarkan uang khusus bagi masyarakat yang dalam bentuk uang kertas, sehingga ini mudah-mudahan bisa dinikmati, bisa diperoleh oleh masyarakat umum sebagai bentuk membagi kebahagiaan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Iya, bentuk syukur kita ya Pak ya atas kemerdekaan ke-75. 75 tahun kemerdekaan. Iya Pak Hestu, masih belum dijawab pertanyaan saya tadi mengenai bentuk fisik dari UPK sebelum ini. Apakah bentuknya seperti ini Pak, bentuknya seperti kertas? Ya, namanya uang khusus atau edisi khusus ini dalam bentuk uang peringatan atau komemoratif. Itu bisa komemoratif money, bisa bentuknya uang kertas maupun juga koin. Namun kenapa yang tahun 75 ini yang 75 tahun kita merdeka ini atau UPK 75 ini kita cetak dalam bentuk kertas agar masyarakat bisa lebih banyak untuk bisa memperoleh uang tersebut. Karena kalau kita misalnya mencetak dalam bentuk koin, biasanya koin dalam bentuk logam, perak atau emas, itu antara harga dengan nilai intrinsiknya itu berbeda. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya emas itu kan harganya mungkin cukup mahal untuk
untuk dicetak dalam bentuk koin ya. Iya. Sehingga masyarakat akan lebih sulit untuk bisa memperoleh seluruh masyarakat. Namun kalau dengan bentuk uang kertas ini seharga 75.000 ini mudah-mudahan makin banyak masyarakat yang bisa memperoleh uang khusus, edisi khusus memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi nilai tukarnya ketika 75.000 UPK ini diserahkan kepada masyarakat, tukarnya senilai 75.000 seperti itu ya Pak. Berbeda daripada UPK sebelumnya yang berbentuk emas maupun perak seperti itu ya. Sebagai contoh gini Mbak Ageng, agak lebih mudah kenapa kita mencetak kertas ketimbang koin. Kalau koin misalnya dibentuk dalam bentuk 1 gram emas misalnya. Sekarang 1 gram berapa harga? 900.000. 900.000. Mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan gitu ya, nilainya sudah 1 juta lebih sehingga kan harganya berubah-ubah sehingga akan menyulitkan masyarakat untuk bisa memperoleh tersebut. Sehingga akhirnya kita memilih bahwa uang komemoratif koin ini kita cetak dalam bentuk kertas. Ada bocoran nggak Pak, UPK ke-100 nantinya ini seperti apa? Nah, belum, desainnya belum tahu. Kemudian apakah juga nanti ada kertas atau koin saja atau kertas saja itu masih rahasia ya Pak. Tahun akan datang. Baik, jadi apa sih Pak perbedaan antara UPK 75 ini dengan uang biasa sih? UPK 75 atau uang peringatan kemerdekaan 75 ini sebetulnya sama, cuman salah satu perbedaannya ini adalah merupakan uang peringatan edisi khusus. Uang 75.000 ini dicetak terbatas dan hanya dicetak sekali, tidak akan pernah dicetak lain, sehingga membedakan uang UPK 75 dengan uang nominal yang lain yang biasa. Bahwa kalau uang nominal lain itu dicetak ulang, artinya misalnya ada 100.000 kita sudah cetak hari ini, kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita cetak ulang lagi. Dan seterusnya. Semua pecahan, baik yang pecahan terbesar 100.000 sampai dengan pecahan terkecil, bahkan dengan logam itu kita cetak ulang setiap ada peningkatan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk uang UPK ini tidak ada cetak ulang. Dicetak sebanyak 75 juta biliet atau 75 juta lembar. Ini hanya dicetak sekali. Nanti misalnya asumsi 75 juta lembar ini sudah dimiliki oleh masyarakat, Bank Indonesia tidak mencetak ulang. Artinya memang ini adalah merupakan edisi khusus yang yang memang dicetak untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan RI. Memang edisi khusus untuk peringatan ulang tahun. Sebagai bentuk kenang-kenangan dan juga sebagai souvenir pada masyarakat bahwa kita sudah bersyukur menikmati alam kemerdekaan selama 75 tahun. Jadi sayang ya Pak, kalau uang 75 ini untuk transaksi, tapi sebenarnya itu diperbolehkan. Sebetulnya kan, bisa. Pak? Jadi uang 75.000 ini walaupun dia adalah komemoratif Mbak ya, uang peringatan, namun dia adalah tetap berlaku sebagai legal tender. Legal tender itu adalah uang yang berlaku untuk ditransaksikan. Artinya misalnya nih Mbak Ageng sudah punya 75.000 tadi ya di dompet, kemudian misalnya jalan ke daerah mana, kemudian di tengah jalan pengen beli minum, di kantong atau di dompet hanya cuma 75.000 ini, itu bisa ditransaksikan atau tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di NKRI. Tapi kan sayang juga kalau misalnya 75.000 hanya dicetak sekali dan itu dibelanjakan, dan nanti bahkan nggak bisa lagi menukar karena sudah ditukar sekali hanya satu orang untuk satu KTP seperti itu ya Pak. Pak Astu tadi menjelaskan mengenai latar belakang diterbitkannya UPK 75 ini seperti wujud syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia, kemudian memperkokoh kedaulatan. Mungkin bisa diperinci Pak, seperti apa sih Pak wujud syukur, kemudian seperti apa sih untuk memperkokoh Indonesia ini? Oke, jadi secara fisik uang ini memang mencerminkan beberapa simbol-simbol ya, baik tampak depan maupun tampak belakang. Jadi memang ciri-ciri dari uang UPK 75.000 ini adalah kita menggambarkan 3 aspek. Yang pertama tadi sebagai bentuk syukur kita kita telah merdeka selama 75 tahun. Kemudian juga ini adalah untuk memperkokoh kebinekaan kita. Nanti di uang ini ada juga tampilan beberapa anak-anak kecil yang mengenakan baju adat mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan ujung Pulau Papua sebagai bentuk bahwa ini adalah untuk memperkuat dan memperkokoh kebinekaan kita. Dan terakhir adalah ini untuk menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. Itu ditampilkan di uang tersebut bahwa kita sudah punya satelit
yang sudah mengcover seluruh wilayah NKRI dengan satelit merah putih. Kemudian juga pembangunan ini kita sudah setara dengan negara maju. Kita sudah punya MRT di Jakarta ya, walaupun di Jakarta kita sudah punya MRT yang ini adalah sebagai tolok ukur kemajuan suatu negara. Bahkan juga pembangunan ini sudah merata ke seluruh daerah, sehingga pada di Papua, di Jayapura itu juga didirikan jembatan Yotefa. Itu adalah jembatan terbesar di Papua, jembatan merah, yang itu adalah merupakan bentuk simbol bahwa pembangunan ini sudah merata dan Indonesia menyongsong ke depan dengan gemilang. Seperti itu ya Pak Hestu. Sebagai negara Indonesia maju. Dan ikon-ikon yang seperti Pak Hestu sebutkan tadi sudah juga ada gambarnya di pecahan 75.000 ini ya Pak ya. Ya pemirsa, di rumah kami memberi kesempatan bagi pemirsa untuk bisa berbincang langsung dengan Bapak Hestu Wibowo di call interaktif kita di 0822 2946 9606. Ya Pak Hestu dan juga pemirsa di rumah, kita harus jeda sejenak, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Usia 75 tahun kemerdekaan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki makna yang sangat dalam. Di usia kemerdekaan yang terbilang matang, membuat Indonesia banyak belajar tentang semangat juang dari para pendahulunya. Namun, bukan hanya kematangan usia kemerdekaan saja yang membuat Indonesia seperti saat ini. Kesungguhan untuk terus bersinergi dan budaya gotong royong yang dilandasi keinginan luhur dengan semangat kebinekaan, seolah menjadi anugerah tersendiri untuk terus melangkah maju. Sebagai wujud syukur atas anugerah kemerdekaan, sekaligus memperingati HUT RI ke-75, pemerintah bersama Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dengan nominal Rp75.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud rasa syukur atas anugerah kemerdekaan itu dan atas pencapaian hasil-hasil pembangunan yang begitu banyaknya selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia mempersembahkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia dalam bentuk uang kertas pecahan Rp75.000. Pengeluaran uang peringatan kemerdekaan tersebut sekaligus sebagai tekad dan optimisme Indonesia menyosong masa depan yang gemilang menuju Indonesia maju dengan kebinekaan dan sumber daya manusia unggul. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberkahi bangsa dan negara Indonesia. Uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia ini memiliki ornamen tersendiri. Pada bagian depan diwarnai oleh gambaran peristiwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 serta hasil capaian Indonesia khususnya bidang infrastruktur, yakni jembatan Yotefa Papua, MRT Jakarta, dan tol Trans Jawa. Sementara itu pada bagian belakang, uang rupiah edisi khusus ini menggambarkan kebinekaan di Indonesia dengan visual para penerus bangsa yang menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah dan tanggap akan kemajuan teknologi digital.
Adapun tokoh yang dimunculkan pada uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Pemilihan kedua tokoh ini tak lain sebagai bentuk penghargaan atas segala jasa dan pengorbanannya di masa lampau dalam membawa Indonesia pada masa kemerdekaan. Tahun ini Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan, sebuah perjalanan yang panjang dari ide kebangsaan Indonesia. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah bersama Bank Indonesia menerbitkan uang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Sebuah peringatan yang diabadikan dalam sebuah uang kertas yang menggambarkan keragaman Indonesia, persatuan Republik Indonesia, dan sekaligus juga pencapaian selama 75 tahun kita menjaga kemerdekaan. Kita bangga terhadap capaian ini dan kita terus akan bertekad menjalankan upaya mencapai cita-cita Republik Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Merilis uang rupiah edisi khusus memang kerap dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menandai suatu era baru. Sebelumnya, pemerintah dan Bank Indonesia juga pernah meluncurkan uang rupiah edisi khusus dalam bentuk uang logam maupun kertas. Uang rupiah edisi khusus tersebut yaitu edisi 25 tahun kemerdekaan RI, edisi Perjuangan Angkatan 45, edisi Save the Children, edisi Cagar Alam 1974, edisi Cagar Alam 1987, edisi 50 tahun kemerdekaan RI, edisi Proklamator 100 tahun Bung Karno dan Bung Hatta, serta edisi Children of the World. Dan kini, uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia diluncurkan. Melalui uang peringatan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diterbitkan Bank Indonesia ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih mencintai rupiah sebagai mata uang sekaligus salah satu simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jombang. Sebelum saya berbincang kembali dengan Bapak Hestu, saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin call interaktif untuk berbincang langsung dengan Bapak Hestu Wibowo, silakan menghubungi nomor 0822 2946 9606. Ya, Pak Hestu, kita kembali berbincang ini mengenai, jika tadi mengenai latar belakang diterbitkannya UPK 75. Sekarang saya ingin bertanya mengenai keciri-cirian dari UPK 75 ini, Pak. Kenapa sih Pak di uang kertas Rp75.000 ini angka 75 itu lebih besar daripada 30 di belakangnya? Kenapa Pak Hestu? Jadi memang karena ini namanya UPK 75 Ya. otomatis dan ini dalam rangka untuk memperingati kemerdekaan RI ke-75. Oleh karena itu uang kertas khusus ini memang untuk memperingati kemerdekaan 75 tahun. Khusus angka 75-nya lebih besar daripada angka 03 yang ada di belakangnya. Ya. Selama ini kan uang kalau nominal biasa kan 100.000, angka 1 dan 00-nya semua sama. Nah, Ya. itu khusus ini karena uang khusus sehingga 75-nya lebih besar dibandingkan 30 di belakangnya, sebagai menunjukkan bahwa ini adalah uang khusus memperingati 75 tahun Republik Indonesia. Agar berbeda juga gitu ya Pak daripada... Iya, karena ini namanya uang khusus, Iya. uang edisi khusus yang disebut commemorative money, sehingga otomatis 75-nya kita tonjolkan sebagai tanda bahwa ini adalah memperingati 75 tahun Republik Indonesia. Iya, Pak Hestu, apa Pak tema desain uang peringatan kemerdekaan 75 ini Pak? Ya, tadi sudah saya sebutkan ya, mungkin saya ulangi. Yang pertama adalah kita ingin
mensyukuri kemerdekaan ini sebagai bentuk rasa syukur. Itu mungkin masyarakat harus tahu juga nih ciri-cirinya seperti apa. Mungkin sudah baca di koran dan juga beberapa media dan juga beberapa banner sudah kita pasang di beberapa di beberapa pelosok kota juga kita pasangkan bahwa masyarakat sudah tahu. Tapi secara detail memang uang ini baik di tampak muka dan tampak depannya itu memiliki ciri-ciri yang khusus dan itu semua bertemakan peringatan 75 tahun Republik Indonesia. Seperti untuk rasa syukur kita terhadap kemerdekaan ini ditunjukkan dengan momen-momen ataupun detik-detik proklamasi di mana Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu ada tampilan layar, mungkin tampilan di uang tersebut adalah ilustrasi dari pada waktu merah putih dikibarkan sebagai bentuk proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. Seperti yang tampak di layar kaca ini ya Pak ya? Ya betul, di uang tersebut tampak muka dan otomatis sang proklamator Bung Karno dan Bung Hatta kita tampilkan itu tadi sebagai sebagai ciri bahwa ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di tampak muka juga kita melihat ada ciri-ciri lainnya bahwa tadi yang kedua adalah untuk untuk memperkuat ataupun memperkokoh kebinekaan. Itu yang kedua di tampak belakang di mana kita tampilkan anak-anak kecil berpakaian adat mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Itu semua terwakili dari anak-anak yang mengenakan baju adat daerahnya masing-masing. Kenapa anak-anak? Karena kita melihat bahwa memang anak-anak ini adalah masa depan Indonesia, masa depan kaum milenial, sehingga mereka adalah para pemimpin negara kita nantinya, dan mereka sudah menunjukkan dengan mengenakan pakaian adat masing-masing ini adalah merupakan keanekaragaman dan kebinekaan Republik Indonesia. Yang ketiga itu adalah satu bersyukur kemerdekaan, kemudian memperkokoh kebinekaan, yang terakhir adalah dalam menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. Itu ditunjukkan beberapa peningkatan teknologi yang sudah kita terapkan kita sudah memiliki satelit merah putih yang sudah menjangkau seluruh wilayah NKRI. Kemudian juga tadi saya sampaikan ada juga kita tunjukkan jembatan merah di Jayapura, yaitu jembatan Yotefa sebagai bentuk bahwa pembangunan sudah merata di seluruh wilayah Indonesia. Sudah mulai berkembang gitu ya Pak. Kemudian juga di situ ada ilustrasi gambar MRT, Mass Rapid Transit yang ada di Jakarta, yaitu kereta bawah tanah. Itu adalah sebagai bentuk bahwa kita negara Indonesia sudah memasuki kelompok negara maju. Kita salah satunya dengan kita sekarang sudah punya MRT sebagaimana yang ada di kota-kota di negara maju lainnya. Di samping tanda-tanda tersebut juga kita menampilkan kekhasan lain dari Indonesia, yaitu kita tampilkan juga di sini ada motif-motif kain, baik itu kain geringsing dari dari Bali, kemudian juga ada motif batik kawung dari Jawa, serta juga ada songket dari Sumatera Selatan. Jadi dari uang tersebut tadi ada tiga latar belakang. Yang pertama tadi kita menampakkan kemerdekaan, kemudian kebinekaan, kemudian yang ketiga adalah kebinekaan itu termasuk juga adat istiadat, kemudian hasil karya seni tadi motif-motif batik, dan juga yang ketiga adalah kita menyongsong masa depan yang gemilang dengan beberapa pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, serta juga perkembangan teknologi yang sudah kita miliki, salah satu dengan adanya satelit merah putih, dan juga kita sudah punya MRT di ibu kota Jakarta. Mungkin demikian Mbak Ageng dari keseluruhan bentuk uang, dan tadi sebutkan juga 75-nya lebih besar dibandingkan dengan 00 di belakangnya, yang menunjukkan bahwa ini adalah uang khusus memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi di UPK 75 ini tampak beragam budaya yang ada di Indonesia tampak di UPK 75.000 ini ya Pak Estu. Tiga
latar belakang dari Iya. kita menerbitkan uang khusus atau uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Dan ini menarik Pak, di UPK 75.000 ini tidak ada warna yang lebih menonjol gitu ya Pak ya. Seperti yang kita Iya, ketahui betul. mungkin jika di uang yang kita kenal sehari-hari mungkin uang 100.000 berwarna dominan merah, Ya, 50.000 berwarna biru. Kenapa nih Pak di UPK 75.000 ini beragam warna ada di sana? Ini kan tadi sudah disebutkan ini uang khusus sebagian. Jadi uang khusus berbeda dengan uang yang biasa, tidak didominasi oleh salah satu warna. Karena kalau memang kita mencetak uang itu berbeda-beda warna sesuai dengan nominalnya, itu adalah untuk membantu masyarakat sebetulnya untuk mengenalkan. Jadi kalau misalnya uang warna merah berarti 100.000, kalau biru berarti 50.000 dan seterusnya, untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal nominal dari uang tersebut. Nah ini karena uang khusus sehingga tidak ada satu warna yang menonjol. Jadi memang memadukan beberapa warna karena ini sifatnya uang khusus dan memang dicetak terbatas dalam rangka untuk memperingati suatu event atau suatu peringatan, yaitu memperingati 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Lebih bagus kan, lebih warna-warni, Lebih menarik. warna-warni gitu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan masyarakat juga antusias untuk memiliki uang khusus ini karena dicetak terbatas dan tidak akan dicetak ulang lagi untuk pecahan 75.000. Iya betul. Ya, kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa di rumah untuk bercall interaktif langsung bersama Bapak Hestu Wibowo di nomor 0822 2946 9606. Dan sambil menunggu penelpon masuk Pak Hestu, ada lagi pertanyaan untuk Pak Hestu. Kapan sih Pak uang peringatan 75 tahun kemerdekaan ini mulai diterbitkan? Oke. Jadi memang uang pecahan khusus 75.000 ini di-launch atau dikeluarkan dan dinyatakan berlaku sebagai alat transaksi pembayaran di NKRI ini per tanggal 17 Agustus tahun 2020 lalu. Jadi sejak tanggal 17 itu uang ini di-launching, dikeluarkan, dan pada saat itu juga uang ini langsung berlaku sebagai alat transaksi atau alat pembayaran di seluruh wilayah NKRI. Jadi 17 Agustus sebagai momentumnya bahwa sudah mulai berlaku. Jadi sebetulnya tadi disampaikan bahwa bukan hanya sebagai souvenir atau sebagai uang koleksi, tapi ini juga adalah uang, bagaimana uang yang bisa ditransaksikan dalam jual beli ataupun dalam transaksi perdagangan sah dan berlaku. Maka disebut tetap sebagai legal tender, Pak. Bukan uang hanya sekedar uang Bukan yang hanya untuk pajangan souvenir, aja, betul di Pak. koleksi, tapi uang yang sebagai legal tender juga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dan untuk Bank Indonesia Jember sendiri Pak, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu seperti apa Pak? Pertama memang di-launch langsung di kantor pusat di Jakarta, langsung oleh Bapak Presiden dan juga dengan Gubernur Bank Indonesia serta Menteri Keuangan pada saat itu. Segera setelah upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara, siang harinya langsung di-launch oleh Bapak Presiden dikeluarkannya uang 75.000 ini. Nah, setelah itu kami seluruh Indonesia, seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu ke media-media lokal, baik itu media cetak, media elektronik, maupun juga di media online lainnya, di medsos dan semuanya kita publikasikan seluas-luasnya mengenai keberadaan uang ini dan juga bagaimana masyarakat bisa memperoleh atau melakukan penukaran. Mekanismenya seperti apa, bagaimana harus disiapkan dan seterusnya, itu sudah menjadi tanggung jawab seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk batas akhir masyarakat untuk mendapatkan UPK 75.000 ini kapan Pak? Tidak ada batasannya. Jadi sejak di launch 17 Agustus 2020 lalu itu masyarakat silahkan untuk melakukan penukaran di seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang ada. Jadi sejak saat itu masyarakat bisa menukar dan tanpa ada batas waktunya. Otomatis kalau ditanya batas waktu tergantung kepada ketersediaan dari uang. Kalau uangnya itu tadi sebanyak 75 juta eksemplar yang dicetak sekali saja dalam tidak akan dilakukan pencetakan ulang, ya kalau sudah habis berarti sudah selesai. Masyarakat sudah tidak bisa lagi menukar karena sudah ditukar oleh masyarakat secara keseluruhan. Tapi untuk saat sekarang jangan khawatir, Presiden masih terbatas, oleh karena itu masyarakat sesegera mungkin gitu ya untuk segera menukarkan uangnya dengan uang 75 dan memiliki uang ini sebagai souvenir atau sebagai bentuk koleksi peringatan kita 75 tahun kemerdekaan Indonesia.
Jadi masyarakat Jember tidak perlu khawatir, masih banyak stok di Bank Indonesia Jember untuk bisa ditukarkan dengan UPK 75.000 ya Pak ya. Dan Pak Hestu, melihat antusias warga Jember dan Bank Indonesia Jember ini tidak hanya menaungi Jember aja ya Pak ya. Ada beberapa daerah, mungkin Pak Hestu bisa menyebutkan daerahnya dan antusias warga di sana seperti apa Pak? Oke, baik, memang keberadaan kantor perwakilan Bank Indonesia Jember ini berkedudukan di Kota Jember atau di Kabupaten Jember, namun wilayah kerja kami termasuk di 5 kabupaten lain. Mulai dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang. Biasa kalau kita singkat itu untuk mempermudah adalah Sekar Kijang, itu singkatan dari Se-Eks-Kresidenan Besuki, itu kan 4 kabupaten ya. Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember itu kan Kresidenan Besuki plus Lumajang. Makanya kita singkat menjadi Sekar Kijang adalah 5 kabupaten yang merupakan wilayah kerja Bank Indonesia Jember. Nah, memang selama ini masyarakat Jember yang lebih banyak melakukan penukaran di kantor Bank Indonesia karena memang di Jember Bank Indonesia, namun memang beberapa masyarakat yang di luar Jember, apalagi di Situbondo atau Lumajang masih belum terlalu banyak melakukan penukaran. Ini mungkin karena jarak dan seterusnya. Namun di beberapa wilayah itu tadi bentuk sosialisasi juga sudah diberikan kepada masyarakat ya Pak? Semua sosialisasi sudah diberikan semua di wilayah kerja kantor perwakilan di Jember. Ya, kita menunggu penelpon masuk. Silakan bagi pemirsa di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Hestu bisa menghubungi nomor 0822 2946 9606. Kita masih menunggu penelpon masuk. Ya, halo. Masih belum ada Pak Hestu. Ya Pak Hestu dan juga pemirsa, kita harus jeda sejenak terlebih dahulu. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. ...75 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang dilalui dengan berbagai kesan mendalam. Keragaman suku dan budaya yang disatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan untuk melangkah menuju masa depan. Terobosan pembangunan dari segi sumber daya manusia, teknologi, maupun infrastruktur menjadi beberapa hal yang kini dapat kita banggakan. Sebagai wujud syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia di usianya yang ke-75, pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia di tengah perayaan yang penuh makna. Terbuat dari serat kapas durable paper, uang rupiah dengan nominal Rp75.000 ini memiliki ukuran 151 x 65 mm. Peristiwa proklamasi tahun 1945 serta hasil pembangunan di Indonesia tergambar pada bagian depan uang peringatan ini. Sedangkan pada bagian belakang terdapat kumpulan para penerus generasi bangsa yang menggunakan baju adat dan ilustrasi kemajuan teknologi digital. Masyarakat dapat memperoleh uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang dicetak sebanyak 75 juta biliet ini dengan cara sebagai berikut. Buka website Bank Indonesia di www.bi.go.id. Kemudian, klik campaign box uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang terdapat di laman utama. Atau ketik https://pintar.bi.go.id untuk mengakses aplikasi penukaran dan tarik uang rupiah Pintar. Jika sudah masuk ke dalam aplikasi Pintar, masyarakat diwajibkan mengisi data diri, tanggal, lokasi, dan jam penukaran. Lalu, klik kolom pesan. Jika sudah berhasil, unduh data pemesanan dalam bentuk PDF atau gambar. Setelah itu, masyarakat dapat mendatangi kantor pusat Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia, ataupun bank umum pada waktu yang sudah ditentukan pada aplikasi pemesanan. Tentu
dengan wajib mentaati protokol pencegahan COVID-19 serta membawa kartu tanda penduduk yang masih berlaku. Data pemesanan yang sudah diunduh dalam bentuk PDF atau gambar. Dan uang tunai sebesar Rp75.000 untuk ditukarkan dengan satu lembar uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Setiap orang hanya diberikan kuota 1 kali penukaran saja. Periode penukaran di kantor Bank Indonesia akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2020 hingga September 2020. Sedangkan untuk penukaran melalui bank umum dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020. Apabila diperlukan keterangan atau informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak senter Bank Indonesia Bicara 131. Sudah mendaftar uang pecahan 75.000? Belum tahu caranya? Caranya gampang kok. Cara yang pertama, kunjungi bit.ly/upk75_Jember, lalu akan muncul 5 item file termasuk penjelasan tata cara pemesanan kolektif. Masukkan data nama pemesan pada form, kemudian tunjuk pihak yang akan mewakili untuk melakukan penukaran. Kirimkan surat permohonan sesuai kolektif yang dipilih dan form pendaftaran ke email Bank Indonesia upk75_jember@bi.go.id. Setelah terverifikasi, kemudian Bank Indonesia akan mengirimkan kode pemesanan kolektif. Dan tinggal datang ke Bank Indonesia sesuai tanggal undangan di jam 8 hingga jam 11. Atau dengan cara penukaran yang kedua, dengan menyampaikan data diri berupa KTP dan uang senilai Rp75.000 di bank terdekat, kemudian bank akan mengkoordinir penukaran kolektif masyarakat dan mengajukan permohonan ke Bank Indonesia melalui email. Bank Indonesia menyampaikan bukti pemesanan melalui email dan bank terdekat akan melakukan penukaran sesuai tanggal di Bank Indonesia. Selanjutnya, masyarakat tinggal datang ke bank tempat mendaftar penukaran uang sesuai jadwal yang telah diinfokan. Syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya di sini dalam program spesial Top Chef TV Jember, dan saya masih bersama Bapak Hestu Wibowo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember. Kami masih menunggu penelpon di nomor 0822-2946-9606, dan bagi penelpon yang beruntung akan mendapatkan souvenir menarik dari Bank Indonesia Jember. Iya, Pak Hestu, sambil kita menunggu penelpon masuk, kita melanjutkan perbincangan kita. Jika tadi kita membahas mengenai latar belakang, membahas mengenai ciri-ciri uang UPK 75 ini, sekarang saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih Pak cara kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan UPK 75.000 ini. Jadi mungkin ini yang paling ditunggu oleh masyarakat ya. Tadi sudah diceritakan bagaimana latar belakangnya, bentuknya seperti apa, ciri-ciri seperti apa, kelebihannya apa, dan apa namanya yang menarik apa dari uang itu. Nah, masyarakat ini kembali lagi mungkin masyarakat masih banyak yang bingung, iya, Pak, atau mungkin belum tahu, dan sebetulnya mereka punya keinginan dan sangat tertarik sekali ingin memiliki uang ini. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui bagaimana cara atau mekanisme melakukan penukaran uang tersebut. Betul. Jadi Mbak Ageng, masyarakat Bapak Ibu sekalian, bahwa sebetulnya mudah sekali untuk menukarkan uang ini. Artinya untuk memperoleh uang komemoratif atau uang edisi khusus ini sebetulnya mekanisme adalah mekanisme penukaran, iya, bukan penjualan. Kalau bukan jual kan kita beli, ya, Pak. Kita bukan beli. Ini adalah nukar, artinya 75.000 uang UPK 75 ini ditukar dengan 75.000 uang biasa. Iya, senilai sama, tidak ada biaya sama sekali. Nah, caranya adalah mudah, bagi perorangan bisa masuk ke websitenya Bank Indonesia khusus untuk penukaran, yaitu www.pintar.go.id.
bi.go.id. Iya betul. Nah, di situ nanti akan ada petunjuk bagaimana untuk mengisi nama, kemudian untuk mencantumkan nomor induk pendudukan NIK di IKTP, dan juga nanti akan bisa memilih kapan waktu untuk yang bersangkutan untuk datang ke kantor Bank Indonesia, Jember khususnya ya. Iya. Bisa pilih tanggal, hari, jamnya. Jadi satu hari itu kita membuka 3 segmen. Yang pertama, segmen pertama dari jam 8 sampai jam 9. Segmen kedua jam 9 jam 10. Dan yang ketiga jam 10 sampai jam 11. Kenapa kita bagi 3 segmen? Karena kita batasi satu segmen hanya 50 orang. Karena apa? Karena kantor kami juga terbatas. Kalau nggak dibagi 3 segmen, takutnya nanti terjadi populasi massa, karena sekarang kan nanti tidak sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga dibuat itu 3 segmen tadi Mbak. Jadi setiap harinya ada jam 8, jam 9, dan jam 10. Pak Estu, kita tahan dulu, kita menerima penelpon masuk. Ya, halo? Halo? Putus. Oke Pak Estu, bisa dilanjutkan mengenai bagaimana sih cara kita. Baik, penelpon masuk. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam Ibu. Dari Ibu siapa di mana? Halo. Iya, halo, selamat malam Ibu. Dari Ibu siapa di mana, Bu? Iya. Dari Stella. Dari siapa Ibu? Sela. Dari Ibu Sela. Ibu Sela di mana Ibu? Ini dari apa? Wirawangsa. Dari Wirawangsa. Iya, silakan Ibu Sela, bisa bertanya langsung kepada Bapak Estu. Kurang jelas ya. Kurang jelas. Ya Ibu Sela, bisa langsung bertanya Ibu. Iya ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, jelas. Ini Pak, mau tanya Pak. Iya, monggo silakan Bu Sela. Gimana caranya mendapatkan uang 75.000 dan tinggal berapa stoknya? Iya, Ibu Sela, cukup itu aja. Apa ada lagi Bu? Iya, sudah itu aja Pak. Oke, Ibu Sela, bisa langsung dijawab Bapak Estu. Terima kasih Ibu Sela, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak. Makasih. Seperti yang terpotong ya Pak ya, Iya. pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan dan berapa sih Pak stok yang masih ada sekarang? Oke. Baik, mungkin yang pertama Bu Sela, terima kasih untuk pertanyaannya. Cara mendapatkan uang khusus UPK 75 ini adalah dengan menukar Ibu ya, menukar dengan uang Rp75.000. Ibu bisa bisa sebetulnya langsung datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jember, Jalan Gajah Mada di Jember. Monggo silahkan datang saja di hari kerja mulai dari jam 8 sampai jam 11. Namun kalau memang Ibu tidak dalam hari yang sama juga bisa melakukan pemesanan. Namun Ibu pemesanannya melalui link yang sudah kami sediakan, yaitu pintar.bi.go.id. Jadi kalau Ibu mungkin di Google, Ibu ketik aja Pintar Bank Indonesia, nanti akan keluar situs yang terkait dengan formulir pemesanan. Ibu bisa mencantumkan nama, kemudian mencantumkan nomor KTP, serta Ibu bisa memilih hari apa, tanggal berapa, dan jam berapa. Tadi sudah saya sebutkan, satu harinya di hari kerja Bu ya, Senin sampai dengan Kamis. Ibu bisa memilih mau yang segmen pertama jam 8 sampai jam 9, jam 9 jam 10, atau jam 10 sampai dengan jam 11. Ibu silakan mengisi, namun memang satu orang Bu hanya boleh memesan atau menukar satu lembar saja. Nah ini ditunjukkan dengan satu orang hanya boleh menukar dengan menunjukkan ataupun mencantumkan NIK dari IKTP. Jadi NIK yang IKTP ya Bu, jadi bukan NIK karena di kartu keluarga, satu keluarga itu kan sampai dengan bayi lahir pun, masih bayi pun sudah punya NIK. Iya, namun betul, yang dimaksud NIK adalah NIK yang sudah ada di IKTP.
Itu yang menjadi syarat untuk bisa menukarkan UPK 75 ini, Bu. Jadi semudah itu, Ibu kalau mau datang langsung ke kantor BI, monggo silahkan langsung dari jam 8 jam 11. Tapi kalau Ibu mau pesan dulu, monggo juga menggunakan layanan tadi yang pintar.bi.go.id, atau mungkin kalau di Google tinggal ketik Pintar Bank Indonesia, pasti nanti langsung masuk ke. Langsung sudah diarahkan ke sana. Betul, ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai stoknya. Jadi Bu Sela, saya sampaikan di sini kalau mengenai stok, saya tidak bisa jumlahnya, tapi yang jelas berapapun masyarakat yang membutuhkan kami sudah siapkan. Artinya kami tidak menyebutkan jumlah, artinya tidak dipatok satu di Jember hanya sekian, nanti masyarakat akan mempertanyakan sudah berapa stoknya. Namun yang jelas stoknya sangat-sangat lebih dari cukup. Artinya kalaupun mungkin seluruh masyarakat Jember menukar dan kami kehabisan stok misalnya, kami tinggal kontak ke Surabaya, nanti akan ditambah jumlah sehingga tidak ada masalah dengan ketersediaan stok. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena berapapun yang diminta oleh masyarakat, insya Allah kami bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah kerja kami tadi, di 5 kabupaten wilayah kerja BI Jember. Demikian mungkin Bu Sela, mudah-mudahan jelas, atau ada mungkin yang belum jelas atau pertanyaan lain, monggo silakan. Ya, sudah terjawab Ibu Sela dari Wirwangsa tadi. Ada lagi penelpon masuk, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo selamat malam, dengan Bapak siapa? Bapak Baron. Bapak Baron. Baros, iya. Bapak. Iya, Bapak Faros di Mangli ya Pak ya. Iya, Pak Faros silakan pertanyaannya langsung ke Bapak Hestu. Gimana caranya menukar uang 75.000 itu Bapak? Bagaimana bisa diulang? Bapak Faros? Gimana caranya untuk menukar uang 75.000 ke bank BI-nya? Bagaimana cara menukar, mungkin ketika untuk datang langsung ke Bank Indonesia seperti itu ya Pak Faros? Ya. Ada lagi Pak Faros? Sudah, sementara itu saja. Iya, terima kasih Pak Faros dari Mangli. Iya Pak Hestu, ini pertanyaannya mirip sama Bu Sela. Mungkin yang ditanyakan ketika ingin datang langsung ke Bank Indonesia seperti apa sih Pak? Baik Pak Baros, terima kasih pertanyaannya Pak. Sama mungkin tadi dengan pertanyaan Bu Sela, pertanyaannya sebelumnya. Jadi Pak Baros, karena Bapak di Mangli ya Pak, di Jember juga, monggo silahkan tadi saya sampai kerja Pak, hari kerja mulai jam 8 jam 11 Bapak langsung datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jember Jalan Gajah Mada. Bapak cukup membawa uang Rp75.000 untuk penukaran 1 lembar dan satu KTP, eKTP. Tapi eKTP ya Pak, hanya untuk satu orang, hanya satu KTP untuk satu orang, satu KTP untuk 1 lembar. Sorry. 1 lembar UPK ya Pak. Jadi kalau mungkin lembar, 1 lembar UPK ya Pak. Jadi kalau mungkin Pak Baros mungkin saya nggak tahu sudah berkeluarga apa belum. Misalnya ada istri atau anak-anak atau bahkan tetangga, juga bisa dilakukan penukaran yang sifatnya kolektif. Artinya bisa bersama-sama dikoordinir. Tapi kalau kolektif ini minimal 17 orang. Minimal 17 orang, monggo silahkan apakah itu anggota keluarga, kerabat, tetangga, atau mungkin komunitas, kelompok Bapak Ibu sekalian, monggo nanti diajukan secara kolektif. Artinya kalau kolektif cukup 1 ditunjuk saja yang sebagai koordinator yang ke kantor Bank Indonesia. Jadi tidak perlu harus 17 orangnya menukar langsung ke BI, ke kantor BI, tapi cukup 1 orang aja ditunjuk sebagai koordinator. Nah ini akan mewakili dari minimal tadi, satu kelompoknya tadi minimal 17 orang untuk melakukan penukaran di kantor Bank Indonesia. Tapi tetap Bapak ya, Pak Baros, bahwa 1 KTP itu untuk 1 lembar UPK 75. Jadi nggak boleh 1 orang, saya mau beli 2, nggak bisa. Tetap 1 KTP untuk 1 lembar UPK 75. Oke, ada penelpon masuk lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya malam, dengan Ibu siapa di mana Ibu? Dari Ibu Ana Sutasari. Dari Ibu? Ana. Ibu Ana? Iya. Ibu Ana di mana Ibu? Di Pakusari Ibu ya? Pakusari, iya. Iya, Ibu Ana silakan pertanyaannya Ibu. Bagaimana misalnya pemesanan
selain di Bank Indonesia? Apakah di Bank Indonesia bisa ditukar? Ibu Ana mungkin bisa diulang Ibu pertanyaannya? Halo? Iya, Ibu Ana bisa diulang lagi pertanyaannya, Bu? Halo? Halo, Ibu Ana. Bagaimana caranya apakah di bank-bank pemerintah Indonesia kita bisa menukarkan uang 75.000? Bagaimana cara Bagaimana cara menekankan apakah di bank-bank selain Bank Indonesia kita bisa menukarkan? Ya, selain di Bank Indonesia, apakah Ibu Ana bisa menukarkan di bank-bank umum lainnya seperti itu, Ibu ya? Bank-bank. Iya. Ada lagi Ibu Ana pertanyaan untuk Bapak itu? Ada lagi, kalau misalnya 175.000 itu menunjukkan satu NIK, apakah dalam satu keluarga itu dalam satu kakak ada 2 NIK, apakah bisa? Ya. Dalam satu keluarga ada 2 NIK, misalnya suami istri mau sama-sama tukar, apakah bisa? Ya. Ada lagi Ibu Ana pertanyaannya? Sudah, cukup itu saja. Iya, terima kasih Ibu Ana. Silakan ditunggu jawabannya oleh langsung Bapak Estu menjawab. Oke, matur nuwun Bu Ana, terima kasih pertanyaannya Bu. Yang pertama apakah bisa menukar selain di Bank penukaran Indonesia? pertanyaan baik sekali dan baik ditanyakan oleh masyarakat yang lain juga. Bagaimana penukarannya selain di kantor Bank Indonesia? Seperti saya sampaikan tadi kan kebetulan Bank Indonesia di wilayah kerja kami hanya ada di Jember. Ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin jauh dari kantor BI Jember dan tapi mereka berkeinginan dan ingin memiliki atau menukar uang UPK 75 ini. Sejak Oktober 2020 lalu kami sudah membuka kesempatan atau membuka mekanisme penukaran. Kalau yang memang sejak tanggal 17 Agustus ya Mbak Ageng, 17 Agustus pertama di launch sampai dengan September akhir, itu memang masyarakat hanya bisa menukar 75.000 itu hanya di kantor-kantor Bank Indonesia. Ada 46 kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia pada waktu itu. Namun sejak 1 Oktober 2020 lalu, kita sudah bekerja sama dengan perbankan. Artinya masyarakat bisa datang ke bank terdekat atau bank tempat mungkin menjadi nasabah di bank tersebut, bisa mengajukan permohonan penukaran melalui bank tersebut. Jadi nanti bank yang akan mengkoleksi nanti dari bank yang akan menukarkan ke Bank Indonesia, dan nanti setelah ditukarkan di Bank Indonesia baru nanti masyarakat yang mendaftar di bank tersebut bisa memperoleh uang 75 tersebut. Apakah seluruh bank bisa, Pak? Semua bank umum bisa. Iya. Nah itu monggo silakan, mungkin di bank terdekat silakan, karena memang sudah kita kerjasama dengan semua perbankan. Itu yang pertama. Cuman mungkin masalah waktu ya, karena kalau seperti saya bilang tadi, kalau memang tadi ada kesempatan ke BI kayak GoShow gitu Mbak Ageng, datang langsung tuker, menunjukkan KTP, langsung bisa saat itu juga memperoleh. Tapi kalau ke bank mungkin karena bank dia harus dikumpulkan dulu sekian permohonan, baru mungkin saya nggak tahu, masing-masing bank punya kebijakan sendiri. Mungkin seminggu kemudian baru ditikut ke Bank Indonesia, sehingga masyarakat pun juga mungkin perlu waktu untuk bisa memperoleh kalau menukar melalui perbankan atau melalui bank-bank umum lainnya. Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua itu mengenai jika satu kakak ada 2 NIK. Jadi Bu Ana, seperti sampaikan tadi, ketentuan satu lembar atau satu biliet penukaran uang 75.000 ini itu adalah satu biliet untuk satu NIK. NIK ini adalah NIK yang sudah yang ada di IKTP. Artinya seperti saya sampaikan tadi, karena kami juga tahu bahwa dalam satu kartu keluarga atau satu kakak itu biasanya satu keluarga, baik itu bapak, ibu, kemudian anak-anaknya, bahkan anak-anak yang masih bayi pun pada waktu sudah dimasukkan ke dalam kakak sudah punya NIK. Namun kalau kita sampaikan NIK yang sudah ada IKTP, otomatis adalah NIK yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah memiliki IKTP. Nah, yang itu yang boleh ditukarkan. Jadi kalau misalnya Ibu Ana tadi dengan suami itu ada 2 NIK, berarti Ibu Ana bisa menukar 2 lembar uang pecahan 75.000. Tapi kalau mungkin Ibu masih punya anak masih di bawah umur, belum punya di bawah 17 tahun,
sudah punya NIK itu tidak bisa ditukarkan karena itu adalah NIK di KK bukan NIK yang ada di IKTP. IKTP. Ya. Mudah-mudahan jelas Bu Ananya. Semoga silakan kami tunggu di BI atau mungkin di bank-bank umum untuk bisa menukar uang UPK 75. Ya, sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Ana di Pakusari. Ada penelpon masuk lagi. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Hasani di Gaya Mangli. Bapak siapa, Pak? Hasani. Arsani. Iya. Di Mangli ya, Pak? Iya. Iya. Pak Arsani, silakan pertanyaannya, Pak. Gini, Mbak. Apakah saya bisa untuk menukar uang, membawa uang 50.000, 20.000, dan 5.000? Apakah itu bisa ditukar ke 75.000? Iya. Pak Arsani, ada pertanyaan lainnya mungkin? Tidak. Cukup itu. Iya. Terima kasih Pak Arsani dari Mangli. Iya Pak, itu bisa dijawab mungkin. Pak Arsani punya uang 50.000, 20.000 sama 5.000. Bisa nggak Pak ditukar UPK 75? Oke, baik Pak Arsani ini kayaknya tetangga nih ya, tetangga studio karena di Mangli juga. Baik Pak Arsani, jadi tadi juga sudah saya sampaikan, saya sudah jelaskan bahwa mekanisme masyarakat untuk memperoleh pecahan uang 75.000 adalah melalui mekanisme penukaran Bapak. Jadi penukaran uang dengan pecahan 75.000 tadi ya. Sehingga berapapun uang sepanjang itu uang satu, ada uang asli dan itu adalah uang masih berlaku, insya Allah bisa. Jadi nggak usah 50.000, 20 dan 5.000 Pak Arsani ya. Pak Arsani Pak. Pak Arsani bawa uang 100.000 pun ya nanti akan tetap diterima, nanti akan kembalikan 25.000 juga dengan uang pecahan 75.000-nya tadi. Jadi monggo silakan sepanjang uangnya uang asli ya Pak Arsani dan uang yang masih berlaku. Bisa untuk menukar uang 75.000 ini. Nggak usah 50.000, mungkin 10.000-an 7, 5.001 juga boleh. Atau mungkin pokoknya kombinasi dari beberapa pecahan monggo sepanjang asalkan uangnya nilainya sama 75.000 ya Pak. Jadi tidak ada biaya sama sekali, tidak ada biaya administrasi segala macam. 75.000 ya 75.000 yang harus ditukarkan. Baik, sudah terjawab pertanyaan untuk Pak Arsani di Mangli tadi. Ada lagi penelpon masuk? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Iya, halo, selamat malam Bapak. Dari Bapak siapa di mana Pak? Bapak Wahid dari Gambar, Bangsal Sari. Bapak Wahid di Bangsal Sari ya Pak. Silakan pertanyaannya Bapak. Gini Pak. Kan sekarang musim pandemi, apakah bisa menikmati via online menukar uang 75.000 itu Pak? Baik. Ada lagi mungkin pertanyaannya Bapak Wahid? Sudah cukup itu Pak. Baik, terima kasih Bapak Wahid dari Bangsal Sari. Ya Pak Estu, ada pertanyaan. Sekarang masa pandemi bisa nggak Pak tukar secara online? Baik Pak Wahid ya. Memang kami juga menyadari Pak di tengah pandemi ini memang kita banyak sekali keterbatasan. Namun memang ini karena adalah penukaran uang ya Pak, bukan barang-barang yang mudah untuk dikirim melalui kurir atau melalui alat transportasi lain, sehingga memang kami belum membuka layanan penukaran uang ini secara online. Artinya masyarakat kalau memang ingin menukar tetap harus datang baik ke kantor Bank Indonesia langsung atau ke bank-bank umum lainnya. Namun Bapak tadi dalam rangka tadi sebetulnya untuk menghindari banyak interaksi ataupun memanfaat waktu ke Bapak Ibu sekalian dalam penukaran ke kantor-kantor baik ke kantor BI maupun ke kantor perbankan, itu pemesanannya itu bisa kita lakukan secara online. Tadi yang saya katakan menggunakan alamat tadi ya yang pintar BI Go ID, silakan saja di situ melakukan pemesanan, tanggal, waktu, jam dan menyampaikan nama dan seterusnya, sehingga Pak Wahid Pak, walaupun tetap harus ke kantor BI misalnya, Bapak mungkin ada kesempatan ke kantor BI, Bapak tidak perlu lama-lama, tinggal datang tukar, nanti kami akan mengecek KTP dan seterusnya. Setelah itu Bapak bisa langsung memperoleh tanpa harus ada administrasi ataupun untuk
mengisi formulir lain-lain. Jadi memang secepat Bapak akan bisa dilayani secepat itu dan tidak perlu berlama-lama di kantor kami, karena memang di kantor kami pun juga diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Diterapkan protokol kesehatan harus, ya Pak. Diperiksa suhu pada waktu masuk, menggunakan masker dan menjaga jarak, dan semuanya sudah kita sesuaikan untuk sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan COVID-19. Dan itu untuk mencegah juga adanya klaster baru ya Pak ya? Iya, betul. Sudah terjawab pertanyaan untuk Pak Wahid. Iya, ada penelpon masuk lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Dela di Gebang. Dengan Ibu Dela di Gebang. Iya, Ibu Dela, bisa langsung pertanyaannya Ibu. Tadi Pak Hestu kan menyampaikan bahwa ada uang logam emas pada saat HUT RI ke-50 tahun. Apakah saat ini masih bisa menukarkan uang logam emas itu? Karena saya tertarik untuk bisa lebih. Tadi Pak Hestu menjelaskan bahwa ada UPK di ulang tahun RI sebelumnya, bentuknya logam emas Pak. Dan Ibu Dela tertarik untuk menukarkannya saat ini. Apakah masih bisa Pak? Gitu. Ibu Dela ada lagi pertanyaannya? Sudah itu aja. Sudah cukup ya. Terima kasih Ibu Dela dari Gebang. Pak Hestu bisa dijawab Pak? Oke, baik. Ini kelihatannya kolektor sejati nih Bu Dela di Gebang. Iya. Baik Bu Dela. Jadi memang Bank Indonesia pernah mengeluarkan beberapa komemoratif money atau uang edisi khusus atau uang peringatan. Kebetulan sebelum-sebelumnya juga pernah mengeluarkan dalam bentuk kertas dan juga dalam bentuk koin. Koin itu ada emas dan perak. Namun memang karena dikeluarkannya uang-uang komemoratif tadi memang terbatas. Jadi memang ketersediaannya juga terbatas. Sehingga kami terutama di kantor perwakilan Bank Indonesia Jember, kami sudah tidak lagi memiliki persediaan untuk uang komemoratif koin di peringatan-peringatan sebelumnya. Namun Bu Dela, saya yakin kalau Bu Dela ini memang kolektor sejati gitu ya. Ada namanya komunitas namanya numismatik. Numismatik itu adalah komunitas kolektor uang-uang lama atau uang-uang uang-uang yang sudah dicetak yang sudah tidak berlaku, namun menjadi suatu koleksi dari sejumlah masyarakat yang membuat suatu komunitas namanya numismatik. Nah di situ ada transaksinya, ada pasarnya. Sehingga Bu Dela kalau memang ingin memperoleh atau ingin memiliki uang koin peringatan beberapa tahun yang lalu, mungkin Ibu bisa mengkontak di salah satu numismatik tadi untuk mempertanyakan adakah yang memiliki atau mungkin menjual komemoratif koin dalam bentuk emas dan seterusnya. Ketik aja di Google atau di ini numismatik Indonesia, nanti Ibu bisa link dengan salah satu mungkin pengurus atau mungkin salah satu orang dari komunitas tersebut yang bisa membantu kebutuhan ataupun permintaan Ibu tadi. Ya baik, sudah terjawab Bu Dela ya, bahwa saat ini tidak bisa menukarkan uang logam emas. Seperti kami juga nggak memiliki di sudah Jember. Tidak ada Ibu Dela ya. Ya, kita memberikan satu kesempatan penelpon terakhir. Ya, halo selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Halo selamat malam. Dari Ibu siapa di mana? Dari Bu Ferry, Rawo Indah. Dari Ibu Ferry, Rawo Indah. Silakan Ibu pertanyaannya. Mana ngoro pesen sebetulnya mak tak melalui HP bisa. Rasa Google deh. Menukarkan uang dari handphone langsung tanpa masuk ke Google seperti Ibu Ferry. Iya. Bener. Iya, Ibu Ferry mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu. Sabung pon. Iya. Iya. Terima kasih Ibu Ferry dari Rawa Indah. Ditunggu jawabannya, Ibu. Iya. Bapak Estu pertanyaannya unik nih menggunakan bahasa Madura. Mungkin kalau saya tidak translate, Pak Estu tahu nggak Pak artinya, Pak? Bisa pakai handphone ya, Pak? Iya. Bisa tukar lewat handphone. Iya. Ya? Oke. Bu Ferry ya? Ibu Ferry, Pak. Bu Ferry, tadi saya sudah jelaskan bagaimana masyarakat bisa menukarkan uang UPK ini. Jadi memang salah satu caranya adalah datang langsung Bu ke kantor BI. Kalaupun tetap harus ada yang datang ke kantor BI karena kami hanya melakukan penukaran di kantor.
tidak bisa melalui online tadi pertanyaan Pak Wahid dan seterusnya. Nah, kalau dengan handphone itu bukan langsung menukar Bu, tapi Ibu istilahnya pre-order atau pesan dulu Bu. Di apa namanya website tadi yang kami sampaikan yang Pintar BI Go ID, itu adalah Ibu diberi kesempatan untuk bisa memilih waktunya kapan, tanggalnya kapan, dan jamnya jam berapa. Nanti setelah Ibu daftar, nanti Ibu datang pada jam ataupun tanggal yang sebagaimana Ibu inginkan tadi. Tetap Ibu harus datang ke BI Bu. Jadi memang melalui handphone atau melalui website tadi, online tadi hanya untuk pendaftaran atau pemesanan atau istilahnya pre-order. Nanti tetap Ibu harus datang ke kantor Bank Indonesia untuk melakukan. Atau juga bisa Ibu nggak usah pesan, langsung aja datang ke bank, nanti bank yang akan pesan ke BI, nanti Ibu tinggal tunggu aja kabar dari bank kapan uang 75.000 yang Ibu titipkan ke bank itu bisa diperoleh oleh Ibu oleh bank tersebut. Jadi demikian Bu Ferry ya. Ibu Ferry, Bu Pak. Ferry, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan bisa memahami. Iya, Ibu Ferry sudah terjawab Ibu pertanyaannya langsung dari Pak Hestu. Ya Pak Hestu, sekarang saya yang bergantian bertanya Pak ya. Iya Pak Hestu, bagaimana Pak jika ada kasus seperti ini, misalnya kita sudah mendaftar nih melalui aplikasi, kemudian melalui tautan tadi itu, tapi pada saat jadwal yang telah ditentukan saya tidak bisa hadir, apakah masih bisa saya menukarkan di hari keesokannya, apa harus mengakses lagi Pak? Biasanya kami masih kesempatan menunggu sampai 1 hari tersebut. Artinya kalau misal sudah, misalnya besok Senin ya, tanggal berapa? Hari Senin misalnya contohnya, kemudian Mbak Ageng mendaftari Senin, tapi karena ada satu dan lain hal tidak bisa datang, kami tunggu sampai sore. Mungkin kalau pagi nggak bisa kita sore, tapi kalau sampai sore pun tidak bisa datang, by system, secara sistem otomatis pendaftaran atau pemesanannya akan terhapus. Artinya Mbak Ageng harus daftar lagi atau pesan lagi dengan tautan yang sama. Masih bisa berarti Pak ya? Kalau pagi masih kita tunggu deh, mungkin sepanjang sistemnya, karena sistemnya memang sore otomatis. Karena sistemnya adalah dikelola di Jakarta Mbak Aminya, servernya. Jadi memang by system akan terhapus pada akhir hari, dan masyarakat yang memang sudah pesan dan tidak datang otomatis akan terhapus. Dan diminta untuk masyarakat pesan ulang kalau memang masih berkeinginan dengan menentukan tanggal dan waktu yang baru. Apa bisa dikuasakan mungkin Pak ke orang lain? Bisa. Jadi kalau misalnya ada seseorang mungkin daftar, kemudian pada hari H itu tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, berhalangan hadir, itu bisa mewakilkan, tapi harus disertai dengan semacam surat kuasa di atas materai. Mengkuasakan bahwa saya menguasakan ke fulan dengan nama KTP dan seterusnya, untuk mengalukan penukaran atau mengambil penukaran di Bank Indonesia dan seterusnya. Ada formulirnya. Jadi di tautan tadi yang Pintar BI Go ID juga ada formulir bagaimana kalau masyarakat ingin meminta bantuan orang lain. Di situ ada formulir kosongan formnya untuk surat kuasa apabila untuk dikuasakan kepada orang lain tidak bisa hadir langsung untuk melakukan penukaran. Dan tadi Bapak juga sudah menjelaskan mengenai perluasan akses penukaran ya Pak, mulai tanggal 1 Oktober ya Pak. Kemarin sudah bisa diperbankan. Jadi bagi pemirsa yang ada di rumah, mungkin jauh untuk bisa datang ke Bank Indonesia Jember, bisa datang ke bank umum yang terdekat dengan rumah gitu. Cuman mungkin kekurangannya tidak secepat datang ke kantor Bank Indonesia. Tidak bisa go-show datang langsung pulang, tapi mungkin pesan dulu nanti bank masih menunggu ya Pak ya. Beri ketahuan kapan bisa diambil atau bisa ditukarkan. Iya, seperti itu. Dan apakah penukaran dikenakan biaya? Sudah terjawab tadi, tidak ada biaya. Betul. 75.000 tidak lebih dan tidak kurang. Iya, Pak Hestu, mungkin sebelum saya menutup program ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Jember, Pak Hestu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada masyarakat khususnya yang ada di wilayah kerja kantor perwakilan Bank Indonesia Jember, yaitu tadi mulai dari Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang dan Jember sendiri. Kami di Bank Indonesia masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin memiliki uang peringatan kemerdekaan RI 75. Tadi uangnya cukup menarik, bagus sekali, tampilan desainnya cukup bagus, menggambarkan beberapa perkembangan Indonesia sepanjang 75 tahun kemerdekaan ini, dan ini hanya dicetak sekali, tidak akan dicetak lain sebanyak 75 juta lembar atau 75 juta dilihat, sehingga masyarakat kalau yang ingin memiliki, kalau bisa sih segera mungkin
menghubungi ataupun datang ke kantor perwakilan Bank Indonesia Jember ataupun juga perbankan bank umum yang ada di tempat tinggal Bapak Ibu masyarakat sendiri masing-masing untuk melakukan pemesanan penukaran kepada Bank Indonesia. Mengenai jumlahnya jangan khawatir, jumlahnya tidak terbatas, artinya bahwa kami siap untuk memenuhi kebutuhan berapapun masyarakat wilayah kerja kami ingin membutuhkan melakukan penukaran UPK 75. Dan jangan lupa memang tetap harus syaratnya adalah 1 lembar hanya bisa ditukarkan dengan 1 NIK dari IKTP Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu kedatangan dan juga penukarannya ke kantor Bank Indonesia dan juga ke bank-bank umum lainnya. Ya. Seperti itu, jadi pemirsa di rumah tidak perlu khawatir mengenai stok UPK 75.000, masih banyak stoknya ya Pak. Jadi mungkin jika di Bank Indonesia Jember nanti stoknya menipis, masih bisa dihadirkan kembali gitu. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin terlalu jauh untuk bisa menukarkan ke Bank Indonesia yang berada di Jalan Gajah Mada ya Pak, bisa menukarkan di bank umum di dekat rumah Bapak Ibu yang ada di rumah. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Hestu Wibowo, Sama-sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jember. Sehat selalu Pak di masa pandemi seperti saat terima ini. Kasih, matur Ya. Terima kasih juga kepada pemirsa setia FTV Jember di rumah, dan selamat bagi penelpon yang telah bergabung di call interaktif kami tadi. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Widya undur diri dan sampai jumpa.